Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Gervena Kaila Ramadhani. Saya Aris Jalanwita. Saya Nasa Sabila. Saya Priska Putri Lestari. Saya Clara Belbadis Manuela. Saya Rifka Syarafasi. Jadi pada hari ini kami akan membuat video reportase untuk tugas fisika mengenai sumber energi terbarukan. Simak videonya ya. Dah. Nah teman-teman, apa sih alasan kami memilih bendungan sebagai objek reportasi yang terkait mengenai sumber terbarukan? Jadi alasannya itu adalah karena dari beberapa sumber yang telah kami baca itu banyak yang menyebutkan bahwa bendungan bisa berpotensi sebagai sumber terbarukan, yaitu pembangkit listrik tenaga air atau yang biasa kita sebut dengan PLTA. Nah, jadi di sini kami ingin mengetahui apakah bendungan Pice yang berlokasi di Gantung ini bisa berpotensi sebagai pembangkit listrik tenaga air. Ya, selamat sore Bapak. Perkenalkan kami dari SMA Negeri 1 Manggar. Jadi sekarang kami mau mewawancarai Bapak sedikit aja seputar bendungan ini. Mungkin sebelum itu Bapak bisa perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Saya Sumantri, penjaga bendung PC besar. Ya, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan kami tanyakan itu yang pertama, jadi kan dari berbagai sumber itu ada yang mengatakan bahwa bendungan itu bisa jadi salah satu komponen sebagai ini. Jika kita mau mendirikan sebuah PLTA sebagai sumber energi terbarukan. Nah, tapi kita mau tahu nih, kalau bendungan Pice ini kira-kira dia punya potensi nggak kalau mau dijadikan sebagai PLTA atau tidak? Kelihatannya tidak, karena dia berdasarkan curah hujan cuman kan pengairan dia ini. Kalau hujan lebat kan deras, dia bisa itu kan airnya pengairan. Tapi kalau musim kemarau tetap kering dia kan. Cuma potensinya bisa ya untuk air pump, air baku, sama itu untuk pengairan irigasi. Kira-kira nih Pak, kalau misalkan sebuah bendungan itu mau dijadikan PLTA, apa aja gitu hal yang harus dimiliki sama bendungan tersebut? Ya, kalau setahu saya PLTA itu ya airnya harus tampung airnya harus lebih banyak, lebih besar kan. Kalau ini kan termasuk kecil kan namanya kan tampungan airnya. Kalau yang di luar itu kan seperti waduk kalau gitu kan, nah itu bisa. Kalau ini kan cuma namanya pintu air kan, belum sampai ke seperti waduk yang di Jawa itu macam Jatiluhur kan, yang untuk pengairan gitu kan. Nah, tampungan air dia kan lebih itu kan. Nah, kalau ini kan masih kecil ya tuh. Oke Pak, terima kasih banyak ya Pak. Nah, jadi teman-teman, tadi kalian sudah pada menonton kan video hasil wawancara kami dengan Bapak Sumantri. Sekarang di sini saya mau menjelaskan dan menyimpulkan hasil dari video wawancara tersebut. Yang pertama itu terkait dengan pertanyaan yang tadi kami tanyakan. Di awal video, kami menanyakan tentang ada tidaknya potensi bendungan Pice jika ingin dijadikan sebagai PLTA. Dan jawaban dari Bapak Sumantri itu adalah tidak. Alasannya juga sudah dijelaskan oleh beliau, yaitu terkait dengan daya tampung bendungan Pice ini yang masih bisa dibilang kurang. Dan ukurannya juga masih kurang gitu, jika dibandingkan dengan bendungan-bendungan lainnya. Sedangkan teman-teman, kalau kita mau menghasilkan daya listrik yang besar dan kuat, itu kita butuh volume air yang besar serta ketinggian air yang signifikan. Dan kalau kita lihat-lihat juga pada bendungan-bendungan lain di kota-kota besar, itu mereka sudah menerapkan namanya konsep waduk. Jadi di belakang bendungan itu bakal ada waduk yang menampung air.
sehingga daya tampungnya pastinya lebih banyak dan lebih berpotensi jika ingin menjadi PLTA karena memiliki volume air yang besar. Kurang lebih seperti itu alasan mengapa bendungan kecil ini dikatakan tidak punya potensi jika ingin dijadikan PLTA untuk sekarang. Nah, sekarang teman-teman, saya mau menjelaskan mengenai konsep dari pembangkit listrik yang ada pada bendungan. Jadi yang pertama ini ada waduk. Tadi kan saya menjelaskan nih teman-teman bahwa biasanya atau rata-rata bendungan yang dijadikan sebagai PLTA itu punya waduk. Jadi dari waduk ini airnya akan masuk melalui pipa pesat, kemudian menghasilkan tekanan air yang kemudian akan menggerakkan turbin ini dan kemudian menyalakan generator. Di atas ini ada gardu listrik yang fungsinya untuk mengontrol listrik. Lalu ada transformator yang biasa kita pernah kenal dengan nama trafo. Trafo itu ada trafo step down, ada trafo step up, fungsinya untuk menaik atau menurunkan tegangan. Lalu ada jalur transmisi, fungsinya untuk menghantarkan aliran listrik ke berbagai lokasi. Kurang lebih seperti itu untuk konsepnya, dan ini ada juga untuk gambarannya seperti apa, cara kerjanya juga bisa dilihat pada gambar ini. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk prinsipnya dan juga gimana cara kerjanya. Oke guys, sekian video dari kami. Terima kasih telah menonton. Thank you for watching. Bye bye. Fisika mantap.